Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, teman-teman sekalian, kita akan coba belajar bersama tentang takhrij hadis secara online. Ini kalau dulu takhrij itu pekerjaan para muhaddis yang sudah expert di bidangnya, maka kita akan coba teliti kira-kira seperti apa sih takhrij itu. Nah, maka kita awali dengan pengertian takhrij. At-takhrij secara bahasa itu dari kata kharaja yukharriju takhrijan ala wazni at-taf'il. Wazannya at-taf'il. Itu fi'il mudha'af dari fi'il sulasi kharaja. Kharaja sendiri itu artinya keluar, sedangkan kharraja itu artinya mengeluarkan atau al-idhar atau menjelaskan. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah sebagaimana dijelaskan para ulama dalam ahli hadis dikatakan bahwasanya at-takhrij istilahan huwa ad-dalalah ala maudhi'il hadis fi masadiril asliyah allati akhrajathu bisanatihi. Sebagaimana diterangkan oleh Mahmud At-Tohan di dalam kitabnya Usulut Takhrij wa Dirasatul Asanid, bahwasanya at-takhrij adalah ad-dalalah ala maudhi'il hadis, menjelaskan di mana hadis itu berada fi masadiril asliyah, di sumber-sumber primer dalam sebuah kitab-kitab hadis. Sumber-sumber primer kita bisa sebutkan diantaranya adalah Al-Kutub As-Sittah, kitab-kitab 9 yang kita kenal sebagai kitab-kitab hadis yang muktabarah. Di antaranya adalah Sahih Bukhari, Muslim, kemudian Abu Daud, Nasai, dan lain sebagainya. Allati akhrajathu bisanadi, yang dimana di situ akan kita lihat sanatnya. Sanatnya itu jalannya seperti apa? Apakah ada rawi yang dia itu dhaif misalnya, ataukah semuanya sikoh? Itu maka ketika kita tahu sanatnya, maka kita akan summa bayanu martabatihi indal hajah. Kita terangkan derajatnya gimana? Apakah dia itu hadis makbul atau hadis mardud? Apakah hadisnya itu sahih, hasan ataupun dhaif? Maka sebenarnya pengertian takhrij secara mudah itu seperti ini. Jadi ketika kita menemukan sebuah potongan hadis, kita akan cari di mana hadis itu kita bisa dapatkan di kitab-kitab aslinya yang ada sanad-sanadnya. Kemudian kita akan teliti sanad-sanadnya. Ini pengertian takhrij secara istilah. Para ulama dari zaman dulu menetapkan paling tidak ada 5 cara kita bisa mengetahui di mana itu takhrij. Yang pertama adalah ma'rifatur rawi minas sahabah. Kira-kira rawi dari sahabatnya itu siapa? Yang pertama. Yang ketika kita tahu, maka kita akan lacak di kitab musnad. Misalnya ketika rawi itu hadis itu diriwayatkan oleh Abu Bakar, maka kita akan lacak di kitab musnad, misalnya Musnad Ahmad yang menerangkan tentang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar semua. Apakah ada atau tidak? Itu yang pertama. Atau cara yang kedua, kita bisa lacak hadis antorik ma'rifati awali lafdhin min matnil hadis. Lafat hadis yang pertama itu apa? Contohnya innamal a'malu binniyat, itu hadisnya. Maka kita akan lacak di hamzah pertama. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya yaitu at-takhrij antorik ma'rifati kalimatin yakillu dawranuha alal alsinah min ayyi juz'in min matnil hadis. Yaitu kita lihat kira-kira satu lafaz yang unik itu apa dari hadis itu. Maka kita bisa lacak di kitab-kitab, contohnya di Al-Mu'jam Al-Mufaharas li Al-Fahadil Hadis. Kita bisa lacak di sana. Misalnya ketika kita bicara hadis innamal a'malu binniyat, kita bisa cari kata-kata yang unik, misalnya tentang aniat gitu. Kemudian yang keempat adalah at-takhrij an thariq ma'rifati mawdu'il hadis. Judulnya hadis itu apa? Hadis itu sedang berbicara apa? Ketika berbicara tentang wudu, maka kita lacak di kitab-kitab hadis yang berbicara tentang wudu, di bab-bab wudu. Yang keempat. Atau yang kelima, at-takhrij an thariq an-nadhar fi sifatin khassatin fi sanatil hadis aw matnihi. Kita bisa lihat karakteristik atau sifat-sifat yang khusus dalam sanad hadis atau dalam matannya. Kelima cara ini yang digunakan para ulama terdahulu dalam melacak sebuah hadis. Maka kalau kita kembali lagi pada pembahasan kita takhrij hadis secara online, maka yang kita perlukan pertama adalah pastinya kita butuh komputer atau laptop yang pertama.
Laptop dan komputer aja belum cukup, yaitu kalau kita bicara online berarti harus ada koneksi internet. Disarankan pakai WiFi yang lancar, kalau tidak ya pakai pakai modem bisa. Coba kita akan coba praktekkan tahrid hadis secara online, maka kita coba masuk ke internet atau kita masuk ke browser. Pakai Mozilla atau pakai Internet Explorer boleh, atau yang lain juga boleh. Situs yang paling bagus menurut saya yang menerangkan tentang tahrid hadis, kita bisa lihat, kita coba bersama, kita akan klik islamweb.net. islamweb.net islamweb.net ingat-ingat, islamweb.net. Kita klik, maka kita akan coba masuk ke halaman muka dari Islamweb. Di halaman muka Islamweb kita bisa lihat ada ada mausu'at, ada maqalat, ada fatawa, istisyarat, sautiyat, al-maktabah, mawaris, banin wa banat. Kita klik di mausu'at, kita klik di sini. Maka kita akan diarahkan pada sebuah halaman. Di situ ada 3 item. Yang pertama adalah mausu'atul hadis. Ini yang akan kita klik nanti. Ini tahrid hadis secara online di sini. Atau di sini Barnamij Jawami'il Kalim. Ini kita bisa download tentang rawi-rawi. Bagaimana rawi itu keadaannya gimana? Itu di Jawami'il Kalim sekitar 1,2 giga. Kalau boleh misalnya internetnya bagus bisa di-download di Jawami'il Kalim. Atau di sini mausu'atut tafasir. Nah, kita akan coba kalau mau takhrij maka kita klik di mausu'atul hadis. Kita klik. Maka kita akan diarahkan pada satu halaman di mana di situ kita akan coba takhrij. Kita akan coba lakukan takhrij. Kalau kita mau takhrij maka kita klik di bahsun di sini. Bahsun, kita klik, kita tulis hadisnya. Jangan sampai salah dalam menulis. Contohnya kita ingin mencari takhrij hadis alaikum bisunnati. Alaikum bisunnati. Kira-kira hadis ini kita bisa temukan di mana? Alaikum bisunnati. Maka ketika kita sudah benar menulisnya, perlu diperhatikan menulisnya yang benar adalah hamzahnya mungkin harus benar, harus di atas, harus di bawah, itu harus benar. Kita coba klik enter. Maka kita akan diarahkan pada hasil pencarian hadis yang di situ ada kata-kata alaikum bisunnati. Ini di sini dikatakan yujad khomsah wasamanina hadis. Ditemukan ada sekitar 85 hadis Nabi oleh Islamweb dengan redaksi alaikum bisunnati. Perlu dicatat, alaikum bisunnati ditemukan sekitar 85 hadis dengan redaksi alaikum bisunnati. Kita bisa lihat bersama ada toroful hadis. Di situ dikatakan hadis alaikum bisunnati itu masih dalam satu gerbong hadis yang panjang, yaitu usikum bitaqwallahi wa sam'i wa ta'ah. Ini toroful hadisnya ini. Terus dikatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka hadis ini diriwayatkan oleh as-sahabi Irbad bin Sariyah di kitab Musnad Ahmad ibn Hambal yang dikarang oleh Ahmad ibn Hambal, yang beliau Ahmad bin Hambal wafat pada tahun 241. Jadi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin itu bisa kita dapatkan di Musnad Ahmad bin Hambal sekitar halaman atau nomor hadis 16.694. Maka ketika kita ini hadis yang pertama kita temukan, tetapi selain di Musnad Ahmad kita juga bisa temukan di kitab-kitab lain. Ada sekitar 65 hadis. Di Musnad Ahmad saja tidak hanya satu kali disebutkan, tetapi ada 2 kali. Kemudian kita bisa temukan di Al-Madkhal ila Shahih karya Al-Hakim An-Naisaburi Imam Hakim. Kemudian kita bisa temukan di Sunan Ad-Darimi,
kemudian kita bisa temukan di Fatfut ya wa Jawabuha, kemudian ini kitab-kitab hadis semua nih, Sunan Ibnu Majah, kemudian Sunan Abu Dawud, ya kan, Tahdhibul Kamal Al-Mizi, kemudian di As-Sunnah Ibnu Abi Asim, kemudian Syarh Sunnah, kemudian ada Al-Majruhin, Sahih Ibnu Hibban. Itu lah di sini ada sekitar 85 hadis yang dengan redaksi alaikum bisunnati. Ini pertama kita coba alaikum bisunnati, kita temukan sekitar 85 hadis. Maka untuk mengetahui lebih jauh lagi bagaimana sanadnya, kita bisa coba klik salah satu hadis yang ada alaikum bisunnati. Misalnya kita klik di Musnad Ahmad. Kita bisa klik di sini, di Thoraful Hadis. Kita akan coba teliti kitab Musnad Ahmad alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ini di kitab Musnad Ahmad kira-kira rawinya gimana? Kita coba klik. Jadi kita klik di sini maka akan diarahkan pada satu halaman lagi, yaitu kita klik maka diarahkan pada satu halaman lagi yang secara khusus membahas hadis itu alaikum bisunnati di kitab Musnad Ahmad Ibn Hambal di bab Musnad Al-Asyarah Al-Mubasysyarina bil Jannah, Musnad Asyamin hadis Al-Irbad Ibn Sariyah. Jadi Musnad Ahmad itu termasuk kitab yang berbicara tentang musnad. Yang namanya musnad itu hadis diriwayatkan oleh sahabat. Dan ini hadis oleh Al-Irbad Ibn Sariyah. Di halaman ini kita bisa temukan yang pertama adalah takhrij, yang kedua syawahid, yang ketiga atrof, yang ketiga asanid. Nah, di sini kita bisa klik di sini Raqmul hadis sekitar 16.814. Hadis marfu haddatsana Dhahak ibn Makhlad an Tsaur an Khalid an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa aqbala alaina. Kemudian ini adalah sanadnya. Ini sanadnya. Maka matannya ini usikum bitaqwa wa sam'i wa ta'ah, ini matan. Kalau kita lihat hadis ini, maka kita akan coba klik satu persatu. Ini kita bisa klik satu persatu. Ketika kita bicara takhrij, kita klik takhrij, maka akan keluar halaman baru. Kita tunggu. Takhrij itu sendiri ya ini disebut takhrijul hadis adalah di mana kita bisa temukan hadis itu. Ya, sekitar tadi ditemukan ada sekitar 100 hadis dengan alaikum bisunnati. Di situ di kitabnya ini dijelaskan. Nah, ada Thoraful Hadis alaikum bisunnati, jelasnya gimana hadisnya, apakah ada yang beda atau tidak matannya. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa teliti ini di kitab-kitab seperti ini. Kemudian sahabat yang meriwayatkannya siapa? Ternyata hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin itu diriwayatkan oleh satu sahabat saja, yaitu Irbad Ibn Sariyah. Yang di situ disebutkan dalam kitab Al-Arba'in fi Irsyadis Satirin, ada Musnad Ahmad, kemudian Sunan Ad-Darimi, tadi Sunan Ibnu Majah. Ini kitabnya. Yang dikarang oleh musannifnya ini. Musannifnya siapa? Kemudian musannifnya itu meninggal tahun berapa ada. Nah, takhrij ini sebenarnya adalah seperti ini nih, takhrij. Yang dinamakan takhrij ini itu seperti ini. Kita bisa lihat kira-kira hadis ini kita bisa temukan di mana saja. Nah, ini yang disebut takhrij itu seperti ini. Atau kita lompat ke syawahid. Sebuah hadis mungkin dia ketika kita lihat di Musnad Ahmad misalnya, di salah satu rawinya mungkin dia lemah. Tetapi apakah di kitab lain ada syawahidnya atau tidak? Nah, maka ketika ada suatu hadis itu dhaif, maka kita pantas menanyakan hadisnya dhaif kenapa gitu kan? Apakah ada hadis lain yang menguatkannya? Karena ketika hadis dhaif dan dhaifnya tidak sangat dhaif dan ada hadis dhaif lain yang menguatkan atau hadis lain yang menguatkan, misalnya hadis hasan lain yang menguatkan, maka dia akan menjadi hasan li ghairihi. Atau ketika hadis itu hasan dan ada hadis lain yang hasan atau ada hadis yang lain dikuatkan, maka itu jadi hadis
hasan li hadis sahih li ghairihi. Kemudian kalau atrof ini disebutkan tentang, kita coba klik atrof. Atrof di sini adalah hadis alaikum bisunnati di kitab Musnad Ahmad. Di sini ternyata di kitab Musnad Ahmad tidak hanya disebutkan sekali, sekitar ada 10 hadis yang dengan bukan 10, 20 hadis dengan redaksi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin. Jadi takhrij adalah mengetahui di mana kita bisa temukan, syawahid itu sebagai penguat apakah ada hadis lain selain hadis ini. Kemudian atrof itu di Musnad Ahmad itu disebutkan berapa kali, dan di al-asanid ini yang penting juga. Jadi kita bicara tentang, kalau tadi dikatakan bahwasanya takhrij hadis adalah buat dalalah ala maudhi'il hadis fi masadiril asliyah allati akhrajathu bi sanadihi, menunjukkan hadis ini di mana dan sanadnya itu siapa saja. Itu takhrij itu seperti itu. Kemudian summa bayanu martabatihi indal hajah. Kemudian dijelaskan martabahnya itu apa, derajatnya apa. Apakah rawinya itu thiqah misalnya. Apakah satu hadis dan hadis lain itu sebagaimana kita ketahui syarat dari hadis sahih kan ada 5. Al-adalah fi ruwat, ad-dhabt fi riwayah, al-ittisal fi sanad, adamu syudud fi sanad wal matan, adamul ilah fi sanad. Ketika kita sudah lacak di kitab hadis misalnya Musnad Ahmad, di situ ada sanadnya, maka kita sanadnya bisa kita teliti. Sanadnya nyambung apa enggak? Nah, sanad-sanad itu nyambung atau tidak? Atau rawinya itu adil atau enggak? Rawinya itu dobet atau tidak? Maka ketiga ini atau kedua ini dia masuk dalam pembahasan ilmu jarhi wa ta'dil. Kemudian ittisal fi sanad. Kemudian kalau sudah sanadnya bertemu, rawinya adil, rawinya dobet, maka kita akan lihat selanjutnya apakah ada syad dalam matan atau tidak. Apakah ada ilat atau tidak. Maka tugas kita ketika kita takhrij hadis, maka sebenarnya sudah selesai. Kita jelaskan hadis ini ada di Imam Ahmad, rawinya ini kita jelaskan makhluk, ya kan, Saur, Khalid, Ibn Ma'dan, Abdurrahman. Kemudian kita jelaskan satu persatu, misalnya Dohak itu rawinya siko atau tidak. Kemudian Saur itu gimana, maka itu sudah selesai takhrij. Kemudian kita lanjutkan, ini istimewanya Islam Web lagi. Ketika kita bicara tentang al-jarhu wa ta'dil, maka kita bisa dengan langsung rawi kita bisa klik. Rawi ini bagaimana keadaannya, apakah siko atau tidak? Kita bisa langsung teliti di sini. Misalnya Ad-Dhahak ibn Mukhlad. Kita bisa langsung klik, maka diarahkan pada satu halaman lagi tentang keadaan rawi itu. Dan ini sangat mempermudah sekali. Kalau zaman dahulu ada sebuah hadis di riwayat Imam Ahmad, ada sanad-sanadnya, kita harus meneliti langsung. Kira-kira rawi ini bagaimana? Al-jarhu wa ta'dilnya bagaimana? Kita bisa lihat di kitab misalnya punyanya Imam Tahdhibul Kamal, punyanya Al-Mizzi. Bagaimana keadaannya? Atau Al-Kamal fid Du'afa, atau Tahdhibul Kamal, atau Tahdhib at-Tahdhib punyanya Ibnu Hajar misalnya. Maka ini hebatnya Islam Web adalah ketika kita klik rawinya, maka akan diarahkan pada satu halaman. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini misalnya ta'rif am. Ismur rawi Dhahak ibn Makhlad. Ini namanya. Kemudian ismu syuhroh, masyhurnya seperti apa? Lakopnya apa? Rotbahnya ini apa? Nah, di sini penting nih. Rotbahnya apa? Sikoh sabat. Berarti dia pertama. Kemudian kunyahnya siapa? Kemudian di mana dia tinggal, ya kan? Kemudian di sini rawalahul Bukhari Muslim, ternyata dia termasuk rawi Bukhari Muslim. Ini tentang ta'rif am. Bagaimana tentang al-jarh wa ta'dilnya? Kita bisa klik langsung di al-jarh wa ta'dil. Di sini Abu Bakar ibn al-Baihaqi mengatakan dia sikoh.
Abu Hatim Ar-Razi dia mengatakan bahwasanya dia soduk. Di sini perkataan-perkataan ulama tentang ad-dohak tadi, jarhu wa ta'dilnya ini udah ada langsung. Kita tidak capek-capek nyari di kitab-kitab. Maka kita langsung tahu di sini dikatakan bagaimana para ulama. Ad-Dahabi mengatakan bahwasanya dohak itu al-hafid. Kemudian Yahya ibn Ma'in dikatakan sikoh. Dan ini perbedaan para ulama dalam menyikapi muhadis itu, apakah seorang rawi itu bagaimana, ini yang menjadi sering menjadi perbedaan dalam memahami derajat sebuah hadis. Ketika dikatakan satu ulama mengatakan dia sikoh, maka hadisnya adalah sahih. Tapi ketika ada ulama lain mengatakan Abu Hatim Ar-Razi dia soduk, maka jadi hadisnya hasan. Dan ini perbedaan di antara para ulama al-jarhi wa ta'dil. Kita bisa lihat lagi, kita klik as-suyuh, gurunya siapa saja, gurunya dohak tadi siapa saja. Ternyata kita bisa lihat ada sekitar 216 gurunya dohak. Kemudian muridnya siapa saja, kita bisa lihat di sini. Kemudian bagaimana Tahdhibul Kamal menjelaskan, Al-Mizzi bagaimana menjelaskan Ad-Dhahak ibn Makhlad ibn Ad-Dhahak ibn Muslim, kemudian dijelaskan rawaan, rawalahu, kan? Ini Tahdhibul Kamal. Maka ketika seorang rawi kita bisa tahu ini, maka kita bisa pastikan apakah rawi itu adil, apakah rawi itu tidak, apakah itu rawi sahih ataukah rawi itu dhaif. Nah, di sini kita bisa lihat tentang ilmul jarhi wa ta'dil. Adapun tentang suyuh dan talamid kita bisa gunakan ketika hadis ini kira-kira mutasil atau tidak. Kira-kira ketika kita katakan dohak an siapa, lah siapanya itu apakah gurunya atau tidak, kita bisa pastikan di situ. Maka ini termasuk keistimewaan Islam Web. Ini langsung kita bisa tahu Khalid ibn Ma'dan itu seperti apa, maka akan langsung masuk ke halaman yang tadi, langsung maklumat arwat, istimewanya di sini. Abdurrahman ibn Amr as-Salmi. Jadi ketika kita bicara takhrij, ini sebenarnya udah selesai nih. Komplitnya matan udah tahu, ya kan? Kemudian sanatnya juga sudah tahu. Kemudian keadaan-keadaan masing-masing juga tahu. Kemudian syawahidnya juga udah tahu. Wah, ini udah komplit. Maka terakhir adalah summa ma'rifatu martabatil hadis indal hajah. Kita akan lihat bagaimana kira-kira hadisnya sahih atau tidak. Kita klik di al-asanid. Kita klik di al-asanid, maka akan keluar satu halaman lagi, ada sahih, hasan, dhaif, sadid, dhaif, mutamad. Kemudian ada asanid. Di sini adalah nisbah. Dari kesekian hadis itu, hadis sahihnya ada berapa? Hadis atrof tadi yang sahih ada berapa? Kemudian ini atrof itu hadis yang di Musnad Ahmad tadi, atrof. Kita klik misalnya. Maka kita bisa lihat di atrofnya, kita bisa lihat ketika kita klik atrof, maka ini rawi-rawi di Musnad Ahmad. Musnad Ahmad menghukumi bahwasanya hadis ini do'if. Hadis ini do'if. Wayah suni idatubi. Dan jadi hasan ketika ada mutabi'nya. Artinya hadis tadi di Musnad Ahmad hadisnya adalah do'if. Kenapa do'if? Nah, di sini istimewanya Islam Web. Ketika kita bicara hadis do'if, maka kita lanjutkan. Kita akan lihat rawi-rawi di Musnad Ahmad. Di sini diterangkan sahabah, misalnya di sini ada warna-warna ini. Ketika putih berarti dia sahabat. Ketika hitam berarti dia sikot. Ketika warnanya hijau berarti dia hasanul hadis. Ketika hijaunya muda laisa bil qawi. Ini sangat memudahkan sekali penilaian-penilaian para ulama tentang para rawi. Misalnya di kitab Musnad Ahmad, kenapa hadis ini dhaif? Karena ada misalnya Abdurrahman ibn Amr, dia laisa bil qawi, ya kan? Di sini ada misalnya ada Abdurrahman bin Ubay, dia laisa bil qawi. Atau di sini sebenarnya Hamad ibn Muhammad, sebenarnya dia sikoh misalnya, dia
Sahih karena ada satu orang saja yang tidak qawi, maka hadisnya itu jadi dhaif. Maka hadis tadi di Musnad Ahmad adalah dhaif karena ada beberapa rawi yang dia laisa bil qawi. Tetapi kalau kita lihat, ya kan, kalau atrofnya adalah hadis sahihnya 0, hasannya 0, dhaifnya 6. Nah, di sini semuanya dhaif. Tetapi nanti dulu, apakah hadis itu jadi hasan liwiri atau tidak ketika ada hadis lain? Dan ternyata ketika kita lihat ada hadis lain, ada sekitar 6 hadis yang sahih juga. Atau ketika kita lihat syawahidnya atau hadis lain, itu ada sekitar 94 hadis yang sahih yang berbicara tentang itu. Apakah benar? Kita bisa cek, kita klik di sini, di sini, di kolom kedua, kita akan langsung lari ke takhrij. Maka kita akan dilari ke satu halaman lagi, di mana kita bisa lihat rawi-rawi lain atau jalan-jalan lain selain di Musnad Ahmad. Artinya ketika hadis itu dhaif, kita patutnya bertanya, hadis dhaifnya kenapa dan di mana gitu. Maka kita akan lihat ternyata ada hadis-hadis lain yang di situ hasan atau di situ sahih malahan. Contohnya di sini, ini atrofnya. Al-hukmu isnaduhu dha'af di kitab As-Sunnah lil Maruzi atau isnaduhu dhaif. Isnaduhu dhaif, isnaduhu dhaif. Semuanya dhaif, tetapi kita lihat ternyata di situ ada beberapa hadis yang di sini di kitab Zammul Kalam Ahlul Abdullah Al-Ansori dikatakan ternyata isnaduhu muttasil rijaluhu thiqat. Lah, ada hadis lain di kitab lain ternyata sanatnya itu muttasil dan rawinya adalah thiqah. Oke. Kita lanjutkan. Maka ketika suatu hadis di satu kitab itu dhaif, maka kita bisa cari, mungkinkah ada hadis lain yang sahih di kitab lain? Ya, di situ pentingnya. Maka ketika hadis itu dikatakan dhaif, maka kita pasti tanyakan kira-kira dhaifnya kenapa? Apakah ada hadis lain selain itu yang sahih atau tidak? Itulah pentingnya syahid di sini. Syahid. Ya kan? Maka ketika kita coba ternyata syawahidnya sekitar ada 410 hadis yang prosentase sahihnya ternyata ada 94 hadis sahih, 76 hadis dhaif. Seperti apa saja dan di mana saja kita bisa klik di kolom ketiga, kita langsung klik syawahidnya, ya kan? Maka akan keluar rawi-rawi sanatnya yang ada di syawahid tadi. Kita tunggu karena banyak, mungkin ini termasuk kita lihat ada sekitar ternyata tidak hanya di kitab Musnad Ahmad saja dan di kitab-kitab lain. Di sini kita coba lihat. Di kitab Syarhu Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah lil Qa'i, hukumnya isnaduhu muttasil rijalu thiqat. Jadi di sini ada sekitar banyak hadis yang ada alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dan ternyata di Musnad Abi Dawud atau Yalisi isnaduhu muttasil rijalu thiqat rijaluhu rijalul Bukhari ma'ada Abu Dawud atau Yalisi rawalahul Bukhari ta'liqan. Ternyata ada hadis lain selain hadis itu yang hadis itu ternyata sahih. Yang tadi kita bisa lihatkan, ya kan? Maka syawahid itu penting sekali dan ternyata kalau kita prosentasekan semuanya, kita klik nisbah, maka kita akan kepada satu kesimpulan bahwasanya kita tunggu kira-kira hadis alaikum bisunnati itu lebih banyakkan mana. Kalau ada semuanya, misalnya hadisnya dhaif semua, ada satu hadis sahih, maka yang dhaif tergugurkan gara-gara ada hadis dhaif, gara-gara ada hadis sahih. Maka kita lihat
kira-kira prosentasenya berapa, baru dihitung, ya kan? Kita tungguin, karena cukup lama juga. Kalau lama dan tidaknya ini juga tergantung koneksi juga, karena komputer juga sedang menghitung. Kita tungguin, dan belum juga. Kita coba lagi ya, nisbah. Mungkin sambil menunggu kita coba review dari pertama, yaitu kita buka islamweb.net. Islamweb.net, maka akan kepada satu halaman muka. Ya, ternyata internetnya agak lumayan lemot pada kesempatan kali ini, mohon maaf saja. Ternyata belum juga. Kita lanjutkan. Maka ketika kita lihat syawahid di sini, mohon maaf karena koneksi agak lumayan nggak bersahabat, kita bisa lihat nisbah, maka akan dihitung ke semuanya. Kira-kira nisbahnya seperti apa? Kita tunggu sampai ada nisbahnya seperti apa. Kita lanjutkan, maka kita klik nisbah, dia akan langsung kelihatan dari hadis itu yang sahih berapa, ternyata ada 23%, yang hasan berapa, 19%, yang wadok tidak ada, mutahambil wad'i ada 9, syadidud du'af ada 13, dhaifnya ada 218. Memang lebih banyak. Tetapi ketika ada hadis sahih, maka hadis dhaif itu tertutupi oleh hadis sahih karena ada hadis lain yang sahih. Itulah beberapa keistimewaan dari takhrij hadis Islam Web, di mana kita bisa lihat takhrij secara online. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.